Teman-teman, siapa yang pernah ke Museum Bali? Tahukah kalian bahwa pendirian Museum Bali dicetuskan oleh seorang Belanda? Seorang Belanda tersebut merasa prihatin atas kekalahan rakyat Bali dalam melawan penjajahan Belanda. Nah, untuk mengetahui bagaimana sejarah perjuangan rakyat Bali dalam melawan Belanda, yuk saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, nice to meet you again. How are you today? I hope you are fine. Before we start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Perlawanan rakyat Indonesia melawan Belanda menggunakan taktik perang gerilya, yaitu taktik perang menyerang musuh di saat musuh sedang lengah. Dan taktik tersebut digunakan oleh rakyat Bali dalam menghadapi Belanda. Nah, ternyata Belanda cukup merasa kesulitan dalam menghadapi rakyat Bali yang menggunakan taktik perang gerilya tersebut. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda di daerah Bali, Kalimantan, dan Maluku. Saat itu di Bali terdapat beberapa kerajaan kecil, di antaranya Karangasem, Buleleng, Kalungkungan, dan Gianyar. Kerajaan-kerajaan tersebut membuat sebuah kebijakan yang disebut dengan hukum tawan karang. Ada yang tahu apa itu hukum tawan karang? Hukum tawan karang adalah kebijakan kerajaan Bali untuk menyita kapal beserta isinya yang terdampar di kerajaan Bali. Nah, ternyata hal tersebutlah yang menjadi latar belakang terjadinya perang antara Belanda melawan kerajaan Bali dan disebut dengan istilah puputan. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu puputan? Puputan adalah perang hingga titik darah penghabisan, dan kebijakan tersebut wajib dilakukan oleh rakyat Bali untuk mempertahankan wilayah kekuasaan mereka. Saat itu kapal Belanda terdampar di kerajaan Bali. Kapal tersebut disita oleh kerajaan Bali. Belanda yang tidak setuju dengan adanya hukum tawan karang memulai penyerangan terhadap kerajaan Bali. Di pertengahan tahun 1846, Belanda mengirim 1.700 pasukan dari Batavia dan Surabaya untuk menyerang Bali. Pemimpin dari penyerangan tersebut adalah Gubernur Jenderal Van der Bosch. Selama 2 hari, pasukan kerajaan Buleleng, Karangasem, dan Kalungkung berusaha mati-matian mempertahankan wilayah kekuasaan mereka. Namun, karena persenjataan Belanda yang lebih modern dan lengkap, akhirnya kerajaan-kerajaan Bali tersebut kalah. Bahkan, raja dari kerajaan Bali yang bernama I Gusti Ngurah Made dan patinya yang bernama I Gusti Ketut Jelantik harus mundur hingga ke daerah Jagaraga. Pihak Bali yang kalah terpaksa menandatangani perjanjian damai dengan Belanda.
Namun hal tersebut sebagai taktik untuk kembali menyusun kekuatan dalam menyerang Belanda. Walaupun berdamai, ternyata kerajaan Buleleng sering membuat Belanda kesal karena kerajaan Buleleng sering mengingkari perjanjian damai tersebut. Hal tersebut menyebabkan Belanda kembali menyerang kerajaan Buleleng. Semangat dan kekompakan kerajaan Buleleng membuat Belanda kewalahan dalam menghadapi kerajaan Buleleng. Bahkan Belanda harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang kerajaan Buleleng yang berada di daerah Jagaraga. Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made, dan patihnya I Gusti Ketut Jelantik pergi ke Karangasem untuk meminta bantuan kepada Raja Karangasem. Namun Belanda tetap mengejar dan mereka terbunuh saat akan pergi ke Karangasem. Bagaimana perasaan teman-teman setelah mengetahui perjuangan rakyat Bali? Miss yakin kalian pasti bisa merasakan semangat dari perjuangan rakyat Bali. Selanjutnya, yuk kita dengarkan lagi perjuangan dari rakyat Kalimantan dan Maluku. Kesultanan Banjar berada di wilayah yang strategis dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Hal tersebut membuat Belanda ingin menguasai kerajaan Banjar. Belanda mencoba mengambil hati Kesultanan Banjar dengan membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di kerajaan Banjar. Interaksi antara Belanda dengan Kesultanan Banjar menyebabkan banyak timbulnya masalah yang memuncak pada perlawanan Pangeran Antasari dalam Perang Banjar. 3 hal yang melatar belakangi terjadinya perlawanan Pangeran Antasari terhadap Belanda. Yang pertama adalah rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Yang kedua, munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi dari Belanda. Yang ketiga, sikap semena-mena Pangeran Tamjidillah yang ditunjuk oleh Belanda menjadi Raja Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat memimpin perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda. Pangeran Antasari menyerang benteng dan tambang batu bara di wilayah Pengaron. Dalam penyerangan tersebut, Pangeran Antasari dan pasukannya dapat menguasai tambang batu bara. Pihak Belanda marah dan menawan keluarga Pangeran Hidayat dan meminta Pangeran Hidayat untuk keluar dari persembunyiannya. Pangeran Hidayat terpaksa keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun, saat Pangeran Hidayat sampai di kerajaan, Pangeran Hidayat ditangkap dan diasingkan ke Cianjur. Setelah Pangeran Hidayat ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Pangeran Antasari tetap memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan mulai meredup ketika Pangeran Antasari sakit cacar dan paru-paru dan akhirnya meninggal dunia. Maluku merupakan surga bagi para pencari rempah-rempah berkualitas tinggi. Banyak pedagang internasional yang berdagang rempah-rempah di daerah tersebut. Bahkan pedagang Eropa seperti Spanyol, Inggris, Portugis, dan Belanda memperebutkan kekuasaan perdagangan di daerah Maluku. Pada awal abad ke-19, kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda setelah Inggris menandatangani perjanjian Traktat London, yaitu dengan menyerahkan kekuasaan Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Kekuasaan Belanda di Maluku banyak membawa masalah dan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Rakyat Maluku, khususnya daerah Saparua, melakukan perlawanan
yang dipimpin oleh Thomas Matualesi yang dikenal dengan Kapiten Patimura. Latar belakang utama rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap Belanda adalah yang pertama, Belanda melakukan monopoli perdagangan melalui pelayaran hongi. Yang kedua, kesengsaraan rakyat Maluku karena pajak wajib, yaitu berupa menyerahkan hasil pertanian mereka kepada Belanda. Yang ketiga, sikap semena-mena tentara Belanda terhadap rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku di Saparua dimulai dengan penyerangan pos-pos dan benteng-benteng Belanda, dan bahkan berhasil merebut benteng Dorestad dan menewaskan pimpinan Belanda beserta pasukannya yang bernama Van den Berg. Belanda berusaha kembali merebut benteng Dorestad dengan mengirimkan 200 pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Bridges. Namun, usaha tersebut dapat digagalkan oleh Kapiten Patimura beserta pasukannya. Akhir dari perlawanan rakyat Maluku di Saparua yaitu ketika Belanda mendatangkan pasukan dari Batavia untuk melawan Kapiten Patimura. Selain itu, Kapiten Patimura dihianati oleh Raja Boy dari Saparua dengan membocorkan strategi perang yang akan dilakukan oleh Kapiten Patimura. Nah, teman-teman, demikian perjuangan rakyat di Bali, Kalimantan, dan Maluku. Mereka memiliki semangat yang tinggi untuk mempertahankan daerah mereka dari penguasaan penjajahan Belanda. Miss harap kalian pun tetap memiliki semangat yang tinggi untuk belajar di rumah. Selanjutnya, kalian akan menyelesaikan worksheet 5 tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda pada bagian perlawanan di Pulau Bali, Pulau Kalimantan, dan Maluku. Tuliskan nama pejuang, penyebab perang, serta sejarah singkat perlawanan rakyat di daerah tersebut. Selamat belajar! Teman-teman, demikian video pembelajaran hari ini. Before we close our lesson, let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Aiza tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.